Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 204190053. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai latar belakang masalah dan identifikasi masalah pada penelitian tindakan kelas atau bisa kita sebut dengan PTK. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang masalah penelitian tindakan kelas. Nah, latar belakang masalah sendiri memiliki pengertian, yaitu bagian yang menjelaskan topik penelitian dan alasan mengapa kita memilih topik penelitian tersebut. Oke teman-teman, jadi sebelum membuat latar belakang masalah, kita harus observasi dulu nih ke sekolah. Kita harus mencari masalah yang ada di sekolah tersebut untuk dijadikan sebagai topik ataupun judul dalam proposal penelitian kita. Adapun topik penelitian yang akan dibahas pada proposal penelitian ini yang berjudul penerapan pendekatan mikir untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran tematik di kelas 4 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raya Kasangkuda. Dalam membuat latar belakang masalah, kita bisa memulainya dengan pengertian yang luas terlebih dahulu. Dalam proposal penelitian kami membahas pertama mengenai pengertian pembelajaran. Di sini pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan berproses atau bertahap yang dilakukan oleh guru, siswa dengan menggunakan sumber belajar di lingkup pendidikan. Kemudian paragraf selanjutnya disambung dengan menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 57 tahun 2021. Nah, di sini menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya untuk belajar. Selanjutnya, dalam membuat latar belakang masalah itu sendiri, di sini kita menjabarkan grand theory atau teori secara umum yang berkaitan dengan topik yang kita bahas di proposal penelitian kita. Yaitu di sini kami membahas mengenai pembelajaran tematik itu apa, kemudian pendekatan mikir itu yang seperti apa, lalu model pembelajaran yang terdapat di sekolah dasar. Selanjutnya, dalam latar belakang masalah haruslah ada grand tour atau permasalahan yang kita dapati setelah melakukan observasi ke sekolah. Dalam proposal penelitian kami, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dengan guru kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Raya Kasangkuda, didapati bahwasanya peserta didik kelas 4 itu kurang memiliki minat belajar. Nah, peserta didik juga merasa sulit untuk mengulang pembelajaran di kelas sebelumnya. Aktivitas pendidik dalam kelas juga kurang maksimal dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, perlu diingat ya teman-teman, dalam grand tour ini atau permasalahan yang kita jabarkan, hindarilah kata-kata yang menjudge seperti tidak dan lain sebagainya. Kemudian adanya hipotesis awal ataupun uraian yang telah kita paparkan dalam grand tour tadi. Di sini dugaan awal yang menyebabkan peserta didik mengalami penurunan minat yaitu akibat dari adanya kurang pengetahuan pendidik dalam mengajar, kemudian kurang mengcover pembelajaran dengan metode yang bervariasi, kurang adanya pembelajaran menggunakan media, dan kurang maksimal dalam membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah dipaparkan grand tour ataupun permasalahan yang ada, kemudian dugaan awal mengapa permasalahan itu terjadi, selanjutnya kita menawarkan sebuah solusi untuk memperbaiki kualitas agar kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk
masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Bisa kita simpulkan bahwasanya identifikasi masalah ini merupakan kesimpulan dari permasalahan yang ada saat kita observasi ke sekolah. Adapun identifikasi masalah yang terdapat dalam permasalahan tersebut meliputi yang pertama, peserta didik masih kurang diberikan tantangan oleh guru. Yang kedua, guru kurang maksimal dalam membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, guru juga kurang bervariasi dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir, guru jarang menggunakan media pembelajaran saat proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang batasan masalah. Di dalam batasan masalah ini, berdasarkan paparan informasi di atas, dapat dituliskan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Raya Kasang Kuda di kelas 6. Nah, di dalam penelitian ketika ini harus mempunyai batasan masalah karena kelas yang akan dibahas itu khusus untuk kelas 6 dan materi yang akan dibahas atau di dalam proses penelitian ini yaitu materinya tentang pengoperasian bilangan campuran. Nah, yang kedua yaitu penelitian dilakukan pada pembelajaran matematika. Nah, di dalam pembelajaran matematika pembahasannya itu tentang mengoperasikan bilangan campuran, tidak membahas tentang materi yang lainnya. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan yaitu metode eksperimen, latihan dan lainnya. Dan yang terakhir pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan mikir. Rumusan masalah. Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang timbul adalah apakah penggunaan pendekatan mikir dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Kasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum antara lain, yang pertama untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua sebagai pembuktian atau pembuktian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga sebagai pengembangan pengetahuan atau bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya semua penelitian yang sudah dilakukan. Ada beberapa kategori dalam tujuan penelitian, yaitu penelitian yang bertujuan eksploratif, menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan untuk pengembangan, di mana penelitian ingin mengembangkan teori pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan, di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan itu. Penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu. Dari penelitian yang akan dilakukan, terdapat manfaat yang timbul, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan referensi dan informasi mengenai penerapan pendekatan mikir untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran tematik serta menambah wawasan baru terhadap pengembangan teori. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 2. Bagi guru. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dan menambah pengetahuan dalam menerapkan unsur pendekatan mikir pada siswa.
kegiatan ini dapat diharapkan bermanfaat untuk mendapatkan esensi dari adanya penerapan unsur pendekatan mikir pada pembelajaran tematik di kelas 6 Nisraya Kasambina. Yang keempat, bagi peneliti. Peneliti ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan serta referensi pada penerapan unsur pendekatan mikir pada sistem pembelajaran tematik di Nisraya Kasambina. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang yang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang yang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Menurut Sanjaya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Menurut segala, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Tiap pendekatan pembelajaran tersebut mempunyai karakteristik tertentu dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan fungsi dan tujuan tiap pendekatan. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Variabel utama dalam kegiatan pembelajaran adalah guru dan siswa. Tidak akan terjadi kegiatan pembelajaran apabila kedua variabel ini tidak ada. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan dalam pembelajaran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, dan yang kedua pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pendekatan mikir. Strategi pembelajaran adalah cara untuk membantu suksesnya proses pembelajaran. Karena pada strategi belajar terdapat desain atau rancangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Salah satu strategi pembelajaran yang dianggap mampu mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran mikir, yaitu merupakan singkatan dari memahami, interaksi, komunikasi, dan juga refleksi. Adapun maksud dari pembelajaran mikir tersebut yaitu satu, mengalami, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, interaksi, kegiatan diskusi yang dilakukan siswa. Yang ketiga, komunikasi, menjelaskan dengan bercerita yang dilakukan oleh para siswa dan juga guru. Yang terakhir yaitu refleksi, memberikan komentar terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian minat belajar menurut para ahli. Menurut Ahmadi Syardiansyah 2016, minat adalah sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya, kognisi, monasi, dan emosi, yang tertuju pada suatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. Menurut Salamito, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang dua ciri-ciri minat belajar. Adapun dalam minat belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Elizabeth Hurlock, ada 7 ciri minat belajar sebagai berikut. Yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Yang ketiga, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang keempat, minat tergantung pada kesempatan belajar. Yang kelima, minat dipengaruhi oleh budaya. Nah, di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang 3 faktor yang mempengaruhi minat belajar. Menurut Syardiansyah
membantu kebutuhan pada diri anak didik sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Yang kedua, menghubungkan bahan pelajaran yang akan diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik sehingga anak didik mudah menerima bahan pelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Nah, selanjutnya yang keempat, menggunakan beberapa macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks berbeda individual anak didik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang batasan masalah. Di dalam batasan masalah ini, berdasarkan paparan informasi di atas, dapat dituliskan batasan masalah sebagai berikut. Pertama, tempat penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Kasang Kuda di kelas 6. Nah, di dalam penelitian ketika ini harus mempunyai batasan masalah karena kelas yang akan dibahas itu khusus untuk kelas 6 dan materi yang akan dibahas atau di dalam proposal penelitian ini yaitu materinya tentang pengoperasian bilangan campuran. Nah, yang kedua yaitu penelitian dilakukan pada pembelajaran matematika. Nah, di dalam pembelajaran matematika pembahasannya itu tentang mengoperasikan bilangan campuran, tidak membahas tentang materi yang lainnya. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan yaitu metode eksperimen, latihan, dan lainnya. Dan yang terakhir pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan mikir. Rumusan masalah. Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang timbul adalah apakah penggunaan pendekatan mikir dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Kasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidaya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum antara lain, yang pertama untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya semua penelitian yang sudah dilakukan. Ada beberapa kategori dalam tujuan penelitian, yaitu penelitian yang bertujuan eksploratif dari suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Bertujuan untuk pengembangan, di mana penelitian ingin mengembangkan teori pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan, di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan itu. Penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian
pendekatan mikir pada pembelajaran tematik di kelas 6 Misraya Kasang Muda. Yang keempat, bagi peneliti. Peneliti ini